Apa yang paling penting dari sebuah perjalanan? Pengalaman dengan mengunjungi tempat baru dan sebuah kesempatan untuk memiliki kenangan diceritakan kembali. Setiap perjalanan sejatinya adalah sebuah pengingat tentang arti untuk pulang. Perjalanan akan terus membekas dalam ingatan sekalipun lama berlalu dalam sebuah tanda. Saat ini kita berada di kota Batu Licin yang merupakan sebuah kecamatan dan juga merupakan pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kota Batu Licin terletak di tepi Sungai Batu Licin dan berjarak 265 km di sebelah timur kota Banjarmasin, kota terbesar Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Batu Licin merupakan salah satu jalur penting dalam proses pengiriman batu bara dari Kalimantan Selatan ke berbagai penjuru tanah air dan juga negara-negara internasional. Batu Licin terletak di tepi selat laut yang menghubungkan antara Laut Jawa dengan Selat Makassar. Meski kota Batu Licin dulunya merupakan ibu kota kecamatan, tetapi pusat kegiatan pemerintahannya berada di Desa Simpang 4. Setelah terjadi pemekaran kabupaten, berubah menjadi Kabupaten Tanah Bumbu. Pusat pemerintah kabupatennya berada di Simpang 4, dan kemudian ditingkatkan dari status desa menjadi kecamatan. Kandangan Banjarmasin Grogot. Kalau ke Kandangan arah mana ya? Lurus. Lurus. Kalau ke Grogot sini ya kiri ya? Apa situ ya? Grogot. Ini Simpang 4. Kiri. Ini Kandangan lurus. Kiri kalau nggak salah. Oh gitu. Kiri tadi. Untuk Jadi- Kaltim Balikpapan kiri. Ya, Kaltim Balikpapan kiri, ada Simpang 4. Kita lurus itu ke hulu sungai. Kandangan. Dan lurus itu bisa ke Banjarbaru, bisa ke Lurus, Kandangan. oh iya. Bisa Banjarbaru, bisa Kandangan, karena tadi kan di situ pelang pemberitahuannya alternatif ini kan baru, jadi kan cuma ada pemberitahuan ke hulu sungai. Pada di sini bisa ke Banjarbaru, nanti belok ke kanan. Kalau dari sini belok kanan itu ke Kandangan. Ya kan kanan kita ya, ke Kandangan. Tuh. Cuaca dari panas berubah ke hujan. Setelah kita habis makan siang, sholat zuhur, istirahat sebentar di kota Batu Licin, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Ini menunjukkan sudah jam setengah 4 dan cuaca dari panas berubah ke hujan. Kita mencari durian, bukan mencari nih, ngeliat durian di jalan. Berapa man durian man? Mana Pian? Lain ke harganya? Yang Ini lain. Yang ini bang? Yang ini berapa? Ini ungu juga 35 nah nangkainnya. 35. 35. Mau? Nangkain ini anu nah 60. Berapa? 60. Lain-lain pila. 35, ini 60 ya. Ini ya tadi nah 100 sila nah. Wow. Ini Dananya Batu Licin, Kandangan, Banjarbaru.
Perjalanan ini kita akan melewati jalur alternatif Batu Licin menuju hulu Sungai Selatan, Kandangan dengan waktu tempuh kurang lebih 171 km. Dan saya mendapat info bahwa pembukaan jalur Batu Licin Kandangan ini dirancang saat Gubernur Bapak Insinyur Haji Muhammad Said masa periode 1985 sampai 1995. Namun belum sempat terrealisasi karena masa jabatan beliau habis. Akhirnya direalisasikan oleh Bapak Gubernur Haji Hasan Aman. Pada bulan Oktober 2024, sempat jalur ini tidak bisa dilewati karena ada longsor dan perbaikan jembatan di kilometer 60. Dan update hari ini, tanggal 14 Desember 2024, kami sudah bisa melewati jalur ini. Di sepanjang jalur ini, kita akan melewati pepohonan kayu khasnya Pegunungan Meratus serta perkebunan sawit. Selain itu juga akan menemui beberapa desa kecil dan jalan ini terbilang cukup lebar dan juga masih sepi. Berbicara tentang Batu Licin, ada cerita turun-temurun dari masyarakatnya yang katanya zaman dahulu Kabupaten Tanah Bumbu ini lebih dikenal dengan sebutan Batu Licin. Nama itu atau sebutan itu konon mengacu pada banyaknya orang yang terjatuh ketika perjalanan di atas sebuah hamparan batu. Nama Batu Licin disebutkan karena batunya itu licin sekali, yang kata masyarakatnya banyak terjatuh saat melewati batu tersebut. Tetapi mengacu pada sejarah, kota Batu Licin yang dibangun merupakan nama kerajaan yang berdiri pada tahun 1780. Wilayahnya berbatasan dengan Cantung dan Kusan. Raja pertamanya adalah Ratu Intan I. Pusat kotanya berada di muara sungai Batu Licin, dekat dengan pelabuhan feri berhadapan dengan Kabupaten Kota Baru. Dari dulu sampai sekarang warga menyebutnya kawasan ini adalah Muara Batu Licin. Pada tahun 1860, Kerajaan Batu Licin masuk wilayah Afdeling Pasir Ende Tanah Bumbu di bawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda yang berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Timur. Jalur ini sebenarnya cukup strategis karena merupakan jalan pintas bagi warga bagian utara Kalsel atau Banua 6 menuju Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru, yang sebelumnya harus memutar ke Banjarmasin terlebih dahulu. Jalur pintas ini dapat ditempuh kurang lebih sekitar 3-4 jam perjalanan menggunakan mobil. Namun tak jarang jalur ini tidak bisa dilewati karena terjadi longsor saat musim penghujan. Jembatan mana lewat sini? Dari bahasanya tuh punya ke Banjar, Batu Licin, Kandangan. Ada beberapa titik bekas kerusakan pada ruas jalan Batu Licin Kandangan. Namun saat ini upaya perbaikan kerusakan jalan dan jembatan terus dilakukan oleh pihak Balai Jalan karena merupakan bagian dari jalan nasional. Ini kayak longsor kemarin. Banyaknya tikungan tajam yang dilalui dan jalur yang menanjak dengan sisi jalan berupa jurang dalam membuat jalur Batu Licin Kandangan lumayan cukup berbahaya. Tumpukan material berupa pasir dan batu yang ada di tepi jalan membuat jalan juga menjadi semakin sempit.
Dari perbandingan berdasarkan Google Map menggunakan mobil dari titik nol kota Batu Licin jika melewati Jalan Ayani Batu Licin menuju ke hulu Sungai Selatan atau Kandangan yang nantinya akan melintasi Kabupaten Tanah Laut atau Pelihari, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar, lalu Kabupaten Tapin, sampai akhirnya di hulu Sungai Selatan atau Kandangan bisa memakan waktu sekitar kurang lebih 8-10 jam. Sementara jika melintasi jalur ini waktu tempuh hanya sekitar kurang lebih 3-4 jam sudah tiba di Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau Kandangan. Tentunya menjadi perbedaan waktu tempuh yang sangat jauh dengan menggunakan jalur alternatif ini. Tidak banyak pengguna jalan yang melewati jalur ini kecuali warga sejumlah desa yang berada di kaki gunung. Terlebih pada malam hari, sesekali lewat mobil barang, travel, dan truk yang membawa hasil bumi, barang dagangan kelontongan, juga kayu-kayu hasil tebangan. Keadaan jalan ini cukup sepi, apalagi pada malam hari, dan penerangan juga sangat minim, sehingga menjadi kekhawatiran untuk melintasinya, apalagi sendirian pada malam hari. Besar harapan terhadap pemerintah pusat untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur terutama untuk ruas jalan alternatif ini. Karena Kalimantan Selatan dinilai merupakan jalur strategis transportasi. Karena berbatasan dengan dua proyek strategis nasional yakni pembangunan IKN di Kalimantan Timur serta kawasan food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Nah, ini jalannya udah bagus nih. Aspalnya udah mulus. Tapi ada beberapa yang ini bekas longsor nih. Sebelah kanan. Jadi aspalnya ketutup longsor. Kalau di Balikpapan nih kayak gunung rambutan. Kalau arah Trans Kalsel Kaltim Jalan Ayani. Jalur mulus di gunung apa ya? Jalurnya mulus. Tapi jarang mobil, jarang motor. Ini ada perbaikan jalan lagi di jalur Batu Licin Kandangan. Banyak pemalang berarti situ lah. Ada direksi katnya lah. Dijemput kali.
semalam acara tuh engko di sana. Main yang acara itu dekat kandangan itu. Awas.
jembatannya ini rusak. Dulu orang lihat di lewat sini berapa tahun yang lalu. Ramai ya sudah. Iya ramai udah. Dulu sepi di sini. Tapi gak ada lagi bukan taksi. Baru ada listrik. Bisa taksi rajin lewat. Kita sedang singgah sholat dulu. Kita lanjut berangkat lagi setelah sholat maghrib. Ada lagi niannya lah. Iya.